Saya itu ya kalau mungkin ya malam kemudian itu kan saya kan pasti ya keluar kemudian gimana. Tapi yang saya sering temui adalah mungkin di wilayah lain juga ada yang kuning. Kalau di wilayah saya sekitar Merbah sana ya. Jadi sekarang kan ada ya sekarang namanya warung, bukan warung, tapi ya warung, kemudian kafe di desa lah kalau saya Buning ya. Kemudian juga ada kalau ada kucingan. Kemudian sekarang dibuka juga yang nyaman ya, ada di situ ada wifi. Nah, yang saya sering lihat adalah ternyata di situ ada anak-anak kita yang seumuran dengan kita, anak pelajar. Tuh, saya ya pengen itu anak-anak saya yang hebat ini bisa untuk memberikan ya pandangan lah. Ternyata anak-anak kita di situ ya memang mereka chattingan, kemudian tapi waktu harusnya belajar banyak sekali itu. Ini tantangan kita juga loh. Yes. Ya, ekonomi tumbuh bagus. Sekarang warga membuka itu dilengkapi dengan ini, datanglah anak-anak semua itu. Duin. Parkirnya teh udah, tapi hampir semua anak-anak seusia adik-adik semua ini SMP, SMA mungkin kelas 1, kelas 10. Ini saya hanya pengen ya coba dah itu, ternyata di sekitar kita ada itu ya, nanti kita punya apa ya untuk memberikan motivasi gitu ya Buning, walaupun nanti lewatnya apa biar nanti Pak Kabid dan teman-temannya. Tapi intinya adalah ternyata anak-anak kita, teman-teman kita gitu ya sekarang ya itu kumpul, walaupun berkumpul ada manfaatnya karena salah satu Buning, salah satu tujuh kebiasaan dia bermasyarakat ya, tapi inilah yang ada sekarang ya. Saya kira itu saja, pemantik saja. Ternyata teman-teman kita juga masih perlu kita berikan pemahaman yang sama. Saya kira gitu Buning. Semangat untuk anak-anak ya. Doa saya untuk anak-anakku semua sukses terus. Amin. Itu saja. Terima kasih Pak Kabid Buning, panjenengan luar biasa. Menyelenggarakan ini adalah untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Kadis memberikan kita motivasi pada pagi ini, terutama kepada teman-teman kita semuanya, sobat SMP dimanapun berada. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa dengan tema dari meja belajar berkarya dari Sleman Mendunia. Semoga bincang-bincang kita pagi hari ini akan membuat teman-teman kita yang tadinya ada di meja kucingan, di meja angkringan, mau berangkat dari meja belajar berkarya. Mengaten ya Pak Kadis, luar biasa, kita termotivasi dan mudah-mudahan sobat SMP di rumah juga termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, kita akan lanjut lebih jauh lagi. Terlebih dahulu Pak Kabid, ini kita perkenalan dulu ya. Nah, anak-anak kita yang hebat luar biasa ini, mari kita sama-sama bercerita, perkenalan sejauh apa sepak terjangnya, kemudian nanti kita akan bercerita lebih lanjut lagi. Saya menyapa dulu untuk Sobat Levian. Semoga Sobat Levian untuk memperkenalkan dirinya kepada Sobat SMP dimanapun berada. Oke Bu, halo semuanya, halo sobat-sobat SMP. Nama saya Ekuator Levian Tambing Huta Barat. Wow. Sering dikenal sebagai Levian. Jadi saya sekarang berstudi SMA di kelas 10. Dulu berasal dari SMP 4 Pakem. Sekarang saya studi di SMA 8 Yogyakarta. Dan saya tertarik dalam berprestasi di bidang matematika. Wow, begitu. Keren ya Pak Kabid. Keren. Dan ternyata ini berangkat dari SMP Negeri
Empat Empat Pakem, Pakem. di mana dulu selalu dibersamai oleh Pak Kabit ya. Iya. Masih kenal? Masih. Bagaimana kesan-kesannya? Luar biasa ya, seperti itu. Dan kita tadi sudah berkenalan dengan Sobat Levian. Sekarang kita ke satu-satunya perempuan yang istimewa hari ini, dengan Sobat Kinan. Monggo Sobat Kinan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Sobat SMP semuanya. Perkenalkan, nama saya Kidung Matari Laras Kinanti, bisa dipanggil Kinan. Saya juga sebelumnya alumni dari SMP Negeri 4 Pakem, dan saat ini saya ada di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kalau tadi teman saya Levian, dia lebih minat di MTK, kalau saya lebih tertarik di bidang IPA dan juga kebumian, seperti itu. Oke, luar biasa. Saya sampai terkesima. Ya, seusia begini sudah keren-keren pemikirannya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Oke, kita lanjut kepada Sobat Langit. Wow, namanya saja Langit. Ya, melangit. Monggo Sobat Langit memperkenalkan diri kepada Sobat SMP. Baik, terima kasih Pak, Bu. Izin memperkenalkan diri Pak, Bu, dan Sobat SMP semuanya. Saya Langit Arabia Rafa Kurniawan, biasanya dipanggil Langit. Dan saya juga sama kayak Levian sama Kinan, dulu SMP saya di SMP Negeri 4 Pakem. Sekarang saya kelas 10 di SMA Negeri 1 Yogyakarta atau SMA Teladan. Nah, beda sama Levian sama Kinan, jadi kita bertiga ini beda semua, Bu. Kalau Levian tuh matematika, Kinan IPA, dulu saya di SMP tuh di IPS. Dan di SMA ini saya lebih spesifiknya ke bidang geografi. Wow, keren. Wah, Pak Kadis, Pak Kabit, ternyata kita ada bersama-sama dengan anak-anak yang istimewa, hebat. Ada yang suka matematika, ada yang suka kebumian, ada yang suka IPS. It's okay semuanya. Di bidang apa saja, Sobat SMP, kita bisa menorehkan prestasi. Tidak harus melalui ilmu pengetahuan kognitif, tetapi minat bakat apa saja kita bisa menorehkan prestasi. Leres begitu nggih Pak Kadis, Pak Kabit. Nah, ini berangkat dari meja belajar berkarya dan dari Sleman mendunia. Luar biasa ya, seperti itu. Itu harapan kami, cita-cita kami yang sekarang ada, dan saya berharap nanti teman-teman akan bercerita prestasinya seperti apa sih. Dan saya dengar-dengar ini sudah mendunia Pak Kadis, Pak Kabit, ini teman-teman kita yang istimewa itu sudah mendunia. Mereka sudah sampai ke tingkat internasional. Mereka bahkan ada yang baru saja pulang dari Jepang. Nah, kita mau mendengarkan kisah mereka. Semonggo, siapa yang duluan? Jepang, Mas Langit. Mas Langit, monggo yang baru kedinginan dari Jepang. Ya, monggo Mas Langit. Izin bercerita ya Pak, Bu, dan Sobat SMP semuanya. Jadi kemarin saya tuh Januari bulan lalu tuh ke Jepang, tapi itu short course aja sih, bukan yang kayak lomba gitu. Kalau yang internasional lomba itu kebetulan di tahun 2023 pas kelas 7 ya. Kelas 7 akhir sampai kelas 8 tuh bareng Levian kami ke Vietnam untuk mengikuti nama acaranya Global Youth Summit. Jadi di situ kami tuh mempresentasikan sebuah proyek, lalu berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai negara, dan alhamdulillahnya kami mendapat kategori junior kami mendapat 5th place. Nah, terus izin melanjutkan ke cerita yang prestasi saya lainnya. Itu kami bertiga dulu di SMP juga berkecimpung di dunia OSN atau Olimpiade Sains Nasional. Wow. Nah, kami bertiga juga mulainya dari kelas 7 atau di tahun 2023. Nah, di situ untuk saya sendiri itu pas saya kelas 7 saya sampai provinsi aja. Namun alhamdulillahnya di tahun berikutnya di 2024 saya mendapatkan medali perak nasional di bidang IPS SMP. Dan selain itu saya juga ada beberapa prestasi lainnya seperti di kompetisi sains madrasah. Pas itu diadakannya di Ternate bareng Kinan juga, dan saya dapat medali emas alhamdulillahnya. Dan prestasi tersebut saya gunakan untuk nilai tambahan di PPDB tahun kemarin. Gitu.
kegiatan di OSIS mungkin juga diceritakan Luar Mas Langit. biasa. Oh iya, nih Pak Kabit mau menyampaikan. Apalagi di sekolah dulu. Tapi barangkali sebelum sampai ke situ ya Pak Kabit, kita akan ke Mbak Kinan dulu. Barangkali bercerita prestasinya yang sudah diraih apa saja. Kemudian nanti kita berangkat apa saja sih yang dilakukan di sekolah sampai bisa berprestasi seperti itu. Mbak Kinan dulu ya. Baik, terima kasih waktunya. Jadi kalau saya sendiri seperti yang diceritakan Langit tadi, saya mulai berkecimpung di OSN juga. Dari OSN SMP itu saya mulai kelas 7. Nah, di situ saya ikut di bidang IPA. Untuk tahun pertama saya yaitu tahun 2023 itu sayangnya hanya sampai provinsi, tidak sampai nasional. Lalu saya kemudian lanjut lagi untuk mencoba di tahun berikutnya, di tahun 2024 untuk OSN IPA SMP dengan bidang yang sama. Itu saya juga mendapat peringkat di provinsi, namun tetap belum sampai lolos untuk nasional. Nah, untuk itulah saya tetap coba lagi untuk kelas 9, yaitu tahun 2025 itu mengikuti OSN tapi tingkat SMA, karena memang untuk kelas 9 itu bisa mulai mengikuti OSN tingkat SMA. Nah, di situ saya memilih untuk bidang kebumian, dan syukurlah untuk Kabupaten Sleman itu saya lolos di peringkat 1 dan hingga sampai ke SMA Bu Neng. Iya, iya Pak. Luar biasa. Terus justru berhasil alhamdulillahnya sampai ke nasional dan mendapatkan medali perunggu kebumian. SMP Wah. tapi Iya. nasional mengalahkan SMA. Jadi di Ya. waktu mendapatkan medali itu masih membawa nama SMP. SMP ya. Itu. Jadi masih bersekolah di bangku SMP, tapi mereka bertiga ini berani bertarung dengan kakak tingkatnya di SMA, dan ternyata hasilnya wow. Syukurlah. Mereka mampu berada di posisi atas ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Sobat Levian, silakan menyampaikan prestasi apa yang sudah diraih. Ya, sama kayak Langit dan Kinan, saya juga SMP berprestasi dalam matematika OSN, juga dari kelas 7. Tapi di kelas 7 saya hanya sampai kabupaten, itu pun tidak dapat ranking. Lalu di kelas 8 baru mulai fokus dan di kabupaten meraih ranking 2, pas provinsi ranking 1, lalu maju ke nasional mendapat medali perunggu. Setelah itu di kelas 9 sama seperti yang lain juga mencoba OSN tingkat SMA karena bisanya masuk SMA. Lalu saya lolos kabupaten dan sampai di provinsi saya belum bisa lanjut dulu ke nasional setelah provinsi. Tapi ya terus berjuang. Prestasi selain itu saya juga selain yang sama Langit ke Vietnam itu saya beberapa kali prestasi di Bebras, 2 kali kayaknya kelas 7 sama kelas 9, dan KLN kompetisi literasi numerasi kelas 7. Juara 1 nasional juga, dan menurut saya itu juga mendukung dalam stres yang saat mengerjakan soal dalam kecapean keharian. Yes. Ada hal yang bisa di-enjoy. Yes. Tapi juga berhubungan dengan tadi yang pas saya nggak lolos, itu menurut saya memang membuat hancur, membuat down, kecewa dalam diri sendiri. Yes. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi dari berharap untuk tahun depan itu juga perjuangan yang ada dan sadar diri bahwa ternyata saya harus lebih berjuang lagi. Hal yang saya lakukan sampai saat ini belum, dengan dikutip, belum cukup. Yes. Dari situ saya terus belajar, terus berjuang. Hal yang saya rasa paling bantu itu karena saya memang suka matematika, pembelajarannya lebih asik, tidak se-stres kalau misalnya saya tidak suka, terpaksa kan. Yes. Jadi memang ada aspek kebahagiaan juga dalam belajar, dalam mengerjakan soal dan sebagainya.
gitu. Oh, luar biasa. Jadi berangkat dari kemauan kita untuk aktif di mana saja, baik itu di komunitas sekolah maupun komunitas-komunitas yang lain. Itu salah satu caranya Sobat Levian untuk memotivasi diri ya Pak Kabir. Nah, barangkali itu sama terjadi pada Sobat Langit dan Sobat Kinan dalam memotivasi dirinya aktif dari hal-hal kecil dulu. Benar. Memotivasi dirinya ya seperti itu ya. Iya. Gitu. Nah, kira-kira dari Sobat Kinan bagaimana sih kita memotivasi dari kita tidak punya apa-apa, bekal apa-apa, di kemampuan diri kita minim, tetapi kita punya keinginan untuk berangkat maju, tapi saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan pengetahuan, saya nggak punya. Nah, bagaimana memotivasi diri supaya sobat-sobat SMP dimanapun itu bisa termotivasi? Kalau dari pengalaman saya ya, itu menurut saya paling penting adalah berani mencoba. Yes. Karena saya sendiri itu memang suka sekali untuk explore segala macam hal baru. Ketika melihat sesuatu, oh penasaran gimana sih caranya, gimana aku bisa nggak ya kayak gitu juga gitu. Mungkin teman-teman juga bisa kayak gitu dengan mulai dari diri sendiri, untuk nggak perlu takut untuk mencoba hal baru, karena nggak ada salahnya kok mulai dari nol tuh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa explore, menemukan jati diri teman-teman itu di mana. Dan mungkin dari sesederhana teman-teman scrolling gitu kan, teman-teman bisa mendapatkan inspirasi yang berbagai macam hal positif ya. Itu bisa teman-teman mulai dari situ, dan kemudian ketika sobat SMP udah menemukan minatnya masing-masing, bisa langsung usahakan itu untuk capai cita-cita teman-teman semuanya. Oke, luar biasa. Jangan hanya scroll, tapi tidak ada motivasi yang dipetik ya, teman-teman sobat SMP ini luar biasa. Sekarang kita beralih ke Sobat Langit. Ada trik dan metode lain kira-kira dari dua sobat kita yang lainnya, monggo. Oke, izin menambahkan dari ceritanya Kinan sama Levian ya Bu. Jadi kita tuh bertiga sama-sama aktif selain di bidang akademik juga di bidang organisasi di sekolah. Nah, kami tergabung dalam OSIS SMP Negeri 4 Pakem. Saya sama Levian 2 tahun, Kinan di kelas 8-nya juga ikut. Nah, selain itu kami juga aktif di berbagai kegiatan atau organisasi lain, misalnya PMR, ekstrakurikuler dan sebagainya juga. Kalau misalnya cerita pengalaman saya yang kayak dari low masih rendah tipe terus termotivasi gitu, yang paling gong tuh menurut saya pas kelas 9 kemarin Bu. Jadi kan saya kondisinya di kelas 8 akhir itu mengikuti OSN dan juga KSM. Nah, itu tuh selesainya di kelas 9 awal Bu. Jadi saya masih fokusnya sama bidang IPS. Nah, beda sama Levian sama Kinan yang udah punya kayak background di IPA sama MTK-nya Bu. Saya waktu itu masih kayak ketinggalan banget lah. Saya ingat pas PPAD Sleman pertama itu IPA sama MTK saya masih 60-an gitu Bu. Nah, dari situ saya juga sering dapat kayak cerita dari adik-adik khususnya yang nilainya masih rendah dan sebagainya. Saya mau titip pesan kalau walaupun kita masih ketinggalan sama yang lain atau kita punya background yang nggak terlalu dukung kita, tapi bisa aja kok kita ngejar, bisa aja kok kita menargetkan sesuatu dan harus dibarengi juga sama usaha. Kita harus ngeplan kita harus ngapain nih kalau mau mencapai tujuan tersebut. Nah, terus juga dibarengin sama doa, karena apapun yang kita lakukan, walaupun kita udah ngeplan apa aja, kita udah usaha apa aja, kalau nggak pakai doa itu kayak kurang Bu. Terus pasti nanti ada aja jalannya. Terus nanti tiba-tiba walaupun kita misalnya plan A segini, tapi ternyata alhamdulillah bisa lebih dari itu. Nah, itu menurut saya gitu sih Bu. Yes. Jadi sobat SMP, salah satu yang disampaikan oleh sobat SMP hari ini,
planning itu paling penting juga ya. Jadi kita mau berangkat, semuanya harus dalam planning yang kita siapkan. Target-target kita siapkan, dan itu berangkat dari mana? Berangkat dari diri kita sendiri. Saya planning pagi ini harus tempat tidur rapi. Bangun pagi harus lipat selimutnya, lipat sarungnya, tebah tempat tidurnya dirapikan, kemudian baru beranjak ke aktivitas yang lain. Itu planning yang kita buat sejak malam hari. Kira-kira begitu ya. Berangkat dari hal yang kecil, kemudian kita terus memplanning diri kita, kemudian kita berangkat dan memotivasi diri kita. Nah, Pak Kabid, ini Pak Kabid kan sudah kenal anak-anak ini. Iya. Sebenarnya Pak Kabid sudah kenal duluan, kemudian saya kenal berikutnya. Saya menemukan mereka ketika saya mengadakan kegiatan OSN. Mereka, setelah saya tanya, wah ternyata mereka tuh selalu bertemu saya, ya. Bu Ning ini kok ada di sana, ada di sini, ya. Dan hari ini saya pun ada di sini. Itu karena saya hadir, karena kalianlah yang menghadirkan saya. Kalau kalian tidak berprestasi, saya tidak di sini. Nah, Pak Kabid, monggo diceritakan mereka ini seperti apa waktu di sekolahnya. Nggih, baik Bu Ning. Jadi ceritanya agak beda ini saya. Kalau Bu Ning kenal kalian semuanya dimulai kalian ketika masuk di kabupaten, maka sesungguhnya kalau saya mengenal bertiga, terutama Mas Langit ini sejak masuk kelas 6 saya udah kenal Bu Ning. Ini hanya saya lihat ini anak mau masuk SMP 4 Pakem apa masuk SMP 1 Sleman ya. Begitu ya Bu ya. Nggih, jadi ini bertiga, Mas Levian, Mbak Kinan dan Mas Langit, ketiga-tiganya berbeda tapi saling melengkapi. Dan sejak kelas 7, sejak awal masuk di SMP, karena saya selalu membersamai di SMP, mereka bertiga 3 tahun di SMP bersama saya, bahkan saya mendampingi nih ya, ke luar negeri saya juga dampingi, kemana-mana saya dampingi. Ini memang anak-anak yang luar biasa. Mereka mulai aktif sejak kelas 7 di OSIS. Tadi seperti saya sebutkan bahwa mereka berbeda tapi saling menguatkan, saling melengkapi menjadi tim yang tidak hanya solid tetapi tim yang sangat cerdas Bu Ning. Ini ada tim OSIS SMP Negeri 4 Pakem, ada namanya tim Pratnya Siwi yang memang selalu bergerak, selalu inovasi, bukan hanya guru tetapi OSIS pun sudah mampu melakukan berbagai terobosan, berbagai inovasi. Termasuk hari ini juga inisiatif dari mereka bertiga. Berbeda, keluar sekolah yang berbeda, tapi tetap Sleman yang dibawa untuk kemudian Sleman mendunia. Ada hal yang khusus kepada mereka bertiga, nampaknya mereka selalu satu punya target, yang kedua punya upaya, dan yang ketiga itu adalah selalu tidak lepas apapun, harus selalu dekat pada yang kuasa pencipta, untuk selalu berdoa. Jadi tidak berlebih kalau tiga pionir muda ini insya Allah ke depan adalah salah satu, bertiga ini adalah pemuda yang akan sukses menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Yes. Tentu di kesempatan kali ini ya silahkan seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, selalu berbagi ilmu, tidak akan pernah berkurang ilmunya, tetapi justru akan semakin bertambah. Kira-kira begitu. Iya, terima kasih Pak Kabid. Ternyata luar biasa ya. Semakin kita gali lebih dalam, kita makin tahu nih potensi apa yang dimiliki oleh sobat bertiga ini. Nah, berkenaan dengan tadi kita cerita-cerita tentang OSN, minggu kemarin
oleh Puspresnas itu sudah sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan OSN. Nah, saya pengen teman-teman sobat SMP bertiga itu memotivasi teman-teman karena kita sudah bergulir nih mulai pendaftaran OSN nih sekarang ini. Dan nanti tanggal 20 bulan Juni, tanggal 8 kalau tidak salah 8 Juni itu mulai lomba untuk tingkat kabupaten. Nah, bagaimana kalian mempersiapkan diri, Sobat SMP mempersiapkan diri? Sharing dong dengan teman-teman yang dimanapun berada, Sobat SMP yang lain. Nah, kira-kira bagaimana mau mempersiapkan diri nih? Seperti itu. Oke, saya izin mulai duluan ya. Yes. Nah, jadi dulu itu saya di SD, ini saya cerita pengalaman aja. Jadi dulu saya di SD itu lebih ke matematika. Tapi pas ke SMP kebetulan guru saya, wali kelas saya itu guru IPS di SMP Negeri Matakem. Jadi saya kayak di-invite buat ikut IPS. Nah, jadi sebelum kita mulai memilih bidangnya, kita juga harus tahu dulu kita kira-kira tertariknya di bidang apa, potensinya ya. Terus kita lihat dulu nih kira-kira nanti belajarnya bagaimana, terus kira-kira cocok nggak sama kita. Soalnya kan OSN tuh sifatnya kayak bukan sekolah yang mewajibkan, tapi kita sendiri yang inisiatif buat join. Jadi sebisa mungkin kita buat OSN ini kayak kita melepas penat lah dari pelajaran di sekolah, terus kita bisa enjoy belajar OSN-nya. Nah, kalau buat belajar OSN atau kayak ngerjain soal apapun itu, misalnya TKA, TKAD, terus ujian-ujian biasa gitu, menurut saya ada 2 hal yang penting. Yang pertama itu kita pahami konsep atau materinya dulu. Nah, pahami konsepnya itu kita juga harus tahu belajarnya tuh harus belajar apa aja, terus sedalam apa kita belajarnya. Soalnya kadang-kadang ada beberapa teman saya tuh yang sebenarnya orangnya rajin banget, tapi mungkin dia nggak karena rajin banget jadi semuanya dipelajari, jadi kayak kurang relevan gitulah, apalagi kalau konteksnya olimpiade. Nah, sobat SMP mulai dari sekarang udah harus nyiapin mau belajar apa, terus nanti dibuat planning kira-kira materi ini belajarnya kapan aja, terus nanti mulai persiapan kayak tryout dan sebagainya itu kapan. Nah, terus yang kedua, selain kita paham konsep atau materinya, kita juga harus kenal nih sama jenis soalnya kayak gimana. Soalnya kan OSN tuh beda ya sama yang kita belajar di sekolah tuh gimana. Nah, maka dari itu sobat SMP harus kenal juga sama jenis soalnya kayak gimana. Terus kalau kita udah kenal sama jenis soalnya nih, kita bisa bangun semacam strategi buat menghadapi jenis-jenis soal tersebut.